ketidakbenarannya banyak sekali secara ilmu hukum. Gelar perkara khususnya ini gelar perkara nothing, artinya nothing tidak punya nilai, ya, nol, zero. Kenapa? Karena tidak menampilkan data primer. Kalian tidak pernah nunjukin ijazah asli Jokowi itu di dalam gelar perkara, nggak ada. Kalau kita data primer. Kenapa? Karena saya lampirkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Di atas materinya ya Pak ya? Sini ya? Ya. Kopi mami. Jadi nggak boleh kena juga ya? Iya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Sujana, sedang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London ya. Jadi ini surat kuasa yang kemarin dipertanyakan pihak kepolisian karena saya tidak hadir di Indonesia, terutama di Polda. Kemudian dia oper ke Barreskrim, jadinya Dumas. Saya maunya LP. Makanya saya tempuh jauh-jauh dari Leeds, kurang lebih 350 km from London sini. Saya datang ke sini supaya absah hukum. Ini negara Republik Indonesia. Hukum yang berlaku di sini hukum Indonesia di kedutaan. Jadi ini sudah didaftarkan resmi. Satu lagi, ini surat saya ke Barreskrim. Tolong dengan hormat Barreskrim, saya resmi ngirim dari Kedutaan Republik Indonesia. Jadi saya tidak mangkir, saya tidak ngumpet-ngumpet atau cek Sundama nyumput-nyumput, enggak, terang-terangan di Kedutaan Republik Indonesia. Berlaku hukum Indonesia di sini. Jadi Anda harus tunduk juga kepada hukum. Ya, jangan di atas hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Egy Sujana hari ini ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Ya, jadi kenapa harus ke kedutaan? Karena ini peristiwa hukum. Kalau saya podcast di tempat lain atau memberikan video tempat lain, tidak berdampak hukum karena di luar wilayah hukum Indonesia. Nah, kalau di kedutaan berarti ini wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, keperluannya adalah ada dua hal. Satu, saya buat surat khusus dan sudah dilegalisir oleh kedutaan, yaitu terhadap gugatan saya oleh si Paiman ya. Jadi Paiman dengan hormat, saya tidak pernah nyebut nama Anda. Coba lihat podcast apa ada, kalau disebut nama Anda pikir nggak ada, kenal juga enggak. Dan rekan saya Farhad Abbas juga ngerti lawyer itu nggak bisa digugat ya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Masa Farhad lupa, gimana ya logika hukumnya? Itu satu ya, sudah jelas. Nah, dilegalisirnya di kedutaan sudah jelas ada. Nah, ini legalisir ya kedutaan ya. Yang satu lagi, saya buat juga surat khusus untuk host dari Cokro TV, saudara Ade Armando, saudari Gracia Salsabila, dan saudari Cindy Orensin ya. Kemudian pemilik dan pimpinan redaksi Cokro TV. Nah ini ya, walaupun sebenarnya sih ya Allah males. Coba, namanya fitnah itu kan kalau nggak dibantah diasumsikan benar. Nah, jadi hal-hal yang nanti kalau bicarakan sudah saya adukan dan juga sudah dilegalisir oleh pengadilan. Oke. Jadi oleh karena itu
Ini peristiwa hukum, dan nanti pengacara saya ada Al-Katiri dan lain-lainnya, ya. Ada 47 orang pengacara saya, ya. Dua-duanya 47 orang, insya Allah. Tapi saya amanahkan dikoordinasi oleh Al-Katiri. Insya Allah Al-Katiri langsung dengan hormat, ya. Ini dari Refli Harun. Refli Harun kebetulan. Assalamualaikum. Ya, brother, ini udah langsung nih. Saya di Kedutaan Republik Indonesia. Videonya udah dibuat. Iya. Gimana caranya? Kayaknya tidak usah video, langsung suara ini aja, Bang. Iya udah, sorry ini. Nanti videonya ada dari yang saya buat, anak saya buat sini. Jadi saya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa yang dari Revi terutama fokus terhadap yang ingin saya terangkan adalah gelar perkara khusus. Iya, silakan. Jadi kan ada 2 poin katanya bahwa proses penghentian penyelidikan oleh DT itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan yang kedua bahwa pihak pendumas pengaduan masyarakat itu tidak bukti-bukti yang dibawanya adalah bukti sekunder, sehingga tidak dijadikan alat bukti. Ini kita sudah baca kan? Sudah. Oke, silakan. Ya, semalam saya baca dapat dari Ibu Kurnia. Jadi dalam penjelasannya itu Bu Kurnia menanyakan bagaimana ini ada begini gitu. Maksudnya, Bang, gelar perkara dikalahkan. Saya tidak setuju istilah Bu Kurnia dikalahkan. Masa dikalahkan? Kalahkan itu nanti kalau sudah sidang pengadilan, ya, kita dianggap bersalah karena pidana, baru itu kalah. Tapi ini belum. Apalagi alasan 2 itu, 1 proseduralnya itu mereka merasa benar, justru tidak benar. Ketidakbenarannya, banyak sekali secara ilmu hukum, ya. Pertama, dia tidak memperhatikan Perkap Kapolri nomor 10 itu loh, yang harus kalau betul prosedur dia harus lampirkan laboratoriumnya apa. Dan yang keduanya lagi, itu harus derajatnya ada laporan polisi. Ini kan nggak ada laporan polisi. Dumas kok, Dumas. Dia sendiri yang bilang Dumas. Kenapa terus dikaitkan dengan konteksnya sebagai satu situasi yang sifatnya laporan? Nggak ada, itu udah nggak sesuai dengan prosedur namanya Pak Polisi. Anda kelas bareskrim begitu ya, heran saya. Kemudian yang keduanya lagi yang tidak prosedural adalah bahwa waktu gelar perkara khusus itu berkait dengan satu situasi konkret. Saya katakan di dalam gelar perkara khusus ini gelar perkara nothing. Artinya nothing tidak punya nilai. Ya, 0, 0. Kenapa? Karena tidak menampilkan data primer. Anda nuduh kami data sekunder. Padahal yang sekunder tuh kalian gitu loh polisi. Kalian gak pernah nunjukin ijazah asli Jokowi itu di dalam gelar perkara, gak ada. Bahkan saya protes keras. Saya bilang kalau kalian gak bisa tunjukkan, saya walk out. Gak ada yang berani jawab. Pimpinan gelarnya, Karwasidiknya tidak bisa jawab. Pimpinan-pimpinan yang ada di situ tidak bisa jawab. Dirpidum yang membilang ijazah Jokowi identik itu asli, nggak bisa jawab. Komnas HAM ada di situ, tidak menjawab. DPR ada di situ, tidak menjawab. Seluruh polisi ada, cap ahli itu Arianto tadi juga ada di ruangan itu, nggak bisa jawab. Cicing semuanya diam. Lalu yang nggak prosedural itu siapa gitu loh? Kalian itu yang data sekunder kok diputar ke kita yang sekunder gitu. Ya. Maka oleh karena itu dalam perspektif hukum kita harus clear gitu loh. Jangan kita ini digoreng-goreng kita yang nggak benar. Nah, kalau kita data primer,
Kenapa? Karena saya lampirkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Saya bawa itu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Jadi dalam pengertian itu, tolong dengan hormat Pak Polisi, data saya yang disebut sekunder tuh buktikan. Saya bawa kok lampirannya, berapa benda saya bawa untuk ditampilkan bahwa jelas pada waktu itu Jokowi tidak menampilkan ijazah aslinya. Bahkan jaksa dan polisi waktu di sidang itu tidak bisa menerangkan ada aslinya. Dia hanya menjawab, ini yang saya punya cuma fotokopi yang dilegalisir. Nah, kalau itu terjadi, kenapa jadi bisa masuk ke pengadilan P21? Kan tidak bisa fotokopi jadi alat bukti. Itu persoalan serius hukum itu diatur dalam KUHP. Apalagi di KUHP diatur untuk jaksa ya, pasal 143 yang bahwa gugatan itu kepada terdakwa harus cermat, harus benar, harus teliti. Itu 143. Nah, kecermatannya di mana? Ketelitiannya di mana? Ya, kok Bambang Tri dan Gus Dur dihukum dengan asumsi fotokopi itu 2003 loh, 2023. Jadi udah 2 tahun lalu. Kenapa saya terus mengejar? Karena ini menzolimi orang luar biasa. Saya advokat diperlakukan tidak adil. Jadi itu poinnya Bung Refli. Jadi prosedur mereka yang tidak prosedural. Kedua, data primer kita yang punya. Dia nggak punya data primer, kok dituduh ke kita. Dan yang terakhir, konsep penyelidikan atau tahap penyelidikan tidak bisa dihentikan. Dari mana pasalnya? Kok bikin SP3D, surat penghentian penyelidikan? Apa dasar hukumnya Pak Polisi? Oleh karena itu saya minta teman-teman TPWA yang di Indonesia, karena ini situasinya saya kan di luar negeri, sedang juga pemulihan kesehatan ya. Karena sakit saya ini bukan sakit luar, yang luar alhamdulillah udah sembuh gitu loh. Maksudnya nggak pakai kursi roda lagi, tapi yang di dalam ini kanker usus saya jadi serius, harus ada proses yang benar gitu Bung Refli. Jadi karena itu fitnah-fitnah yang buat kita ini adalah satu fitnah keji, terutama kok yang saya heran institusi polisi yang begitu besar dan dibayari oleh pajak, oleh APBN kita ini. Saya ikut bayar pajak, Refli bayar pajak, everybody orang Indonesia bayar pajak. Kok dipakai untuk menggunakan kepentingan Jokowi gitu loh. Ini penyimpangan yang luar biasa. Prabowo ulah cicing wae, Prabowo tolong. Ini diam aja, itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Palembang apa tuh cicing wae? Diam aja. Diam baik. Diam baik, jangan diam baik. Ini udah kenapa? Katanya presiden nggak bisa ikut campur. Bagaimana logikanya nggak ikut campur? Presiden itu atasannya polisi. Presiden itu atasannya jaksa yang bicara wilayah hukum. Kok ketika ada situasi nggak boleh turun dong. Logika struktur kekuasaan tuh jangan dipelintir-pelintir begitu. Ya. Jadi saya minta, itu nota protes saya. Saya tujukan kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong dengan hormat, nota protes ini resmi. Saya di pemerintahan nih, di kedutaan nih. Ya, jelas kok. Nanti videonya ada lagi. Itu wilayah Republik Indonesia, itu ya hukumnya Indonesia. Jadi saya duta besar itu berkuasa penuh mewakili Anda Presiden di sini. Jadi saya sampaikan protes di sini ya kepada negeri, karena saya bisa podcast di jalanan di London itu bisa di mana, tapi kan nggak ada nilai hukum kalau tidak di kedutaan besar gitu maksudnya. Jadi poin penting itu aja Bung Refli, nggak usah terlalu lama. Yang penting hak protes kita ini jangan diabaikan, dan teman-teman di TPWA di Indonesia jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Kita ini benar secara prosedur hukum. Ya, suruh dumas kita dumas.
Tapi dia perlakukan kita seperti laporan polisi, seperti penyidikan, padahal baru tahap penyelidikan. Itu kan mereka yang nggak prosedural, kok kita dituduh nggak prosedural. Mereka tidak tampilkan data primer, kita data primer, putusan pengadilan kan data primer, emang mau data mana lagi? Ya, ini yang nggak banyak dibahas di podcast tuh, adanya putusan pengadilan negeri Surakarta dan pengadilan tinggi Jawa Tengah. Iya, itu menyatakan demikian. Bahkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu di drop, nggak dipakai, nggak dijadikan pertimbangan hukum. Artinya clear, Bambang Tri dan Gus Dur tidak hoak. Bambang Tri dan tidak memberitakan berita palsu. Yang palsu justru mereka. Logika yang ketiga lagi, kaitan dengan siapa yang salah membuktikan. Saya udah buktikan di pengadilan. Saya Bambang Tri dan Gus Dur menuduh memang jelas ijazahnya palsu. Ini sampai bikin podcast, sampai mubahalah, ya. Sebagai mubahalah itu jangan kira tidak, itu peristiwa agama yang tinggi karena ada di Al-Quran. Buka aja surat Ali Imran, ya, ayatnya 61. Ali Imran ayat 61. Itu perintah mubahalah. Dan kan sekarang kita lihat tuh mubahalahnya Gus Dur tuh udah semakin nyata tuh, ya. Banyak kena azab semuanya tuh. Dan juga sekarang hakim-hakim yang kemarin sudah saya kritik juga, Anda itu nanti ada pertanggungjawaban akhirat, ya. Oke, sekarang kalian bisa selamat, tapi ingat, ya, Allah akan pertanggungjawabkan tidak sama di akhirat loh nanti. Ada teorinya namanya baktatan. Teori baktatan itu ada di surat ayat 44. Jadi Allah memang biarkan orang-orang yang begitu itu, yang melampaui batas itu, diberi kesenangan oleh Allah. Tapi satu saat, plötzlich, atau orang Jerman bilang, atau baktatan bahasa Qurannya, tiba-tiba azab Allah akan datang sama kalian. Jadi saya kira itu terjadi di dunia, tidak di akhirat saja. Akhirat apalagi lebih parah kok. Jadi oleh karena itu, dengan hormat, lewat Refli Harun, podcast ini yang keren dan cadas itu, tolong, bahwa ini adalah hak hukum, hak jawab saya terhadap pembatalan atau penghentian dari penyelidikan yang tidak benar dari Mabes Polri. Segera gitu Pak ya. Ada satu pertanyaan Bang Egy. Apa tuh? Setelah keluar surat Karuas ini ya, apa yang akan Bang Egy atau TPMU lakukan selain statement seperti ini? Ini karena kan iya. penyelidikan menjadi terhenti atau polisi tidak lagi berkenan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sama sekali. Iya, Refli kan sarjana hukum mengerti bahwa peristiwa hukum baik perdata maupun pidana jika sedang dalam dipersoalkan dan sampai ke pengadilan tidak boleh tidak ada akhir. Harus ada akhir, harus selesai. Kalau pidana dihukum kalau yang salah. Kalau perdata ganti rugi kalau yang dianggap bersalah. Jadi tidak boleh peristiwa hukum ini berhenti atau dihentikan, tidak boleh. Itu perintah hukum. Ini prosedur. Maka langkah kita, saya udah bilang tadi, buat surat protes kepada Prabowo Subianto yang sedang dirahmati Allah karena dia berkuasa sekarang. Itu karena rahmat Allah, bukan karena Anda hebat. Karena kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Anda berkuasa karena kehendak Allah, ya, bukan karena kehebatan Anda. Kalau Allah tidak berkehendak, Anda tidak akan bisa. Tapi ingat, Allah juga yang hinakan kalian. Kalau kalian tidak amanah, Allah hinakan, Allah azab. Itu kejadian di seluruh dunia, ya. Rata-rata yang kena azab itu pejabat itu, karena dia menghinakan rakyat. Rakyat ditindas gitu. Maka surat protes kami mohon ditanggapi. Presiden harus buat kebijakan, bisa perintah Kapolri, bisa, Presiden itu bisa perintah Kapolri untuk lanjutkan ini sampai tuntas. Jangan malah kami dikriminalisasi yang 12 orang. Kami dengar akan tambah bertambah. Ingat ya, penjilat-penjilat Jokowi, kalian itu bisa saya kenakan nanti pasal 55 KUHP.
Kalian turut membantu Jokowi. Kemarin aja alumni aja banyak gak bener kok. Masa kenek mau bus tukang ban juga. Ada lagi alumni ITB masuk jadi alumni UGM. Itu bagaimana? Bagaimana bisa itu terjadi? Dan polisi kok cicingoy? Ya, mestinya langsung diperiksa ya orang-orang itu. Enggak, tapi giliran kami langsung diperiksa. Bahkan sel lawyer tidak boleh digugat juga. Ya, tadi kita bahas juga si Paiman itu. Saya kenal juga kagak, pernah ngomong Paiman juga kagak digugat. Si Farhad Habas juga ngerti saya advokat, dia advokat nggak bisa digugat pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003. Jadi karena itu dengan hormat ini hukum, ya. Jangan juga dilanggar lagi gitu loh. Itu langkah kita, Mas, konkret langkah kita ini. Nah, kalau enggak juga lo Refilaro, udah saatnya people power turun. Kalau begini rakyat sudah dianggap dipecundangi, lembaga polisi yang begitu hebat dipakai untuk gaya membela Jokowi. Itu kan waduh, menista rakyat sekali tuh. Kan kalian tuh ngomongnya seragam kalian itu, pesta kalian itu kan Akbar. Saya kira begitu ya, Ferry. Oke. Yo, assalamualaikum. Makasih.